Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Taeyong lagi bertarung melawan Mano. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita masih dilihatkan dengan Taeyong dan Mano masih bertarung. Dengan tiba-tiba Mano menendang Taeyong dan Taeyong pun langsung terlempar ke belakang. Murid-murid terkejut melihat kejadian tersebut. Di sisi Mano, dia melesat ke arah Taeyong. Akan tetapi Taeyong tiba-tiba dia menghancurkan tanah yang berada di depannya, sampai membuat Mano tidak bisa untuk mendekati Taeyong. Tidak hanya itu, hancurnya tanah di sana sampai menuju ke arah Seolgun Ryo. Dan sampai Seolgun terkena dampak dari hancurnya tanah di sana. Seolgun Ryo berkata, "Sial, kita kehilangan keempat Jenderal S. Raja Emas, kami perlu bantuanmu. 10 penjaga harimau sedang dalam perjalanan. Tolong tahanlah." Seolgun Ryo bergumam, ahli peringkat 10 teratas ternyata tidak bisa melakukan apa-apa. Apa aku benar-benar bisa mempercayai orang ini? Di sisi Taeyong dan Mano, dia masih bertarung dengan sengit. Taeyong bergumam, "Kenapa dia selalu bisa menahan seranganku?" Setelah itu Taeyong pun menambah power kekuatannya. Dan akhirnya Mano pun terpukul mundur oleh pukulan Taeyong. Taeyong bergumam, "Ini racunnya mulai menyebar." Mano berkata, "Saatnya mengakhiri ini." Mano pun langsung melesat ke arah Taeyong. Akan tetapi Taeyong masih bisa menahan serangan dari Mano. Taeyong berkata, "Aku pernah diracun oleh racun yang mereka sebut dengan racun surgawi. Walaupun aku tidak pernah sepenuhnya menahannya, tapi itu berarti aku sudah punya sedikit kekebalan." Dengan tiba-tiba Taeyong menarik Mano dan dia pun langsung memanting Mano. Tidak hanya itu, dia lanjut memukul Mano secara bertubi-tubi. Akan tetapi Mano sudah menghilang dari tempat tersebut. Dan ternyata dia sudah berada di belakang Taeyong. Dan Mano pun langsung menyerang Taeyong dari belakang. Taeyong menyadari ada serangan dari belakang. Dan Taeyong pun menghindari serangan dari Mano. Dengan tiba-tiba Tang Sokgun datang untuk membantu Taeyong. Tang Sokgun berkata, "Sekarang giliranku untuk menyerang." Setelah itu Tang Sokgun pun langsung menyerang Mano. Taeyong berkata, "Kamu datang tepat waktu. Ada yang membiarkan jalan pintas terbuka untukku. Sekarang aku tahu siapa dia. Dia terlalu kuat untuk kuhadapi sendirian. Ada racun juga yang sedang menyebar dalam tubuhku. Kalau kamu bisa menahannya untuk 5 teknik lagi, kita mungkin punya kesempatan. Aku akan mati sebelum 5 teknik itu dilakukan. Siapa tahu mungkin muridmu satu-satunya akan menyelamatkanmu. Kita lihat saja." Dengan tiba-tiba goa di sana bergetar. Ternyata Mano sedang mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Tubuhnya pun perlahan-lahan mulai berubah.
Dan Manu pun akhirnya selesai dengan bentuk terbarunya. Dan semua orang pun terkejut dengan perubahan Manu. Dengan tiba-tiba Manu pun mulai kembali mau menyerang Taeyong. Di sisi Taeyong, dia sudah bersiap untuk menahan serangan Manu. Dan pada akhirnya serangan mereka pun saling berbenturan. Akan tetapi Taeyong tidak sanggup menahan serangan Manu. Dan pada akhirnya serangan Manu pun mengenai dengan telak ke arah Taeyong. Di saat tangan Taeyong ditangkap oleh Manu, tiba-tiba Taeyong menendang Manu. Akan tetapi tendangan Taeyong masih bisa ditahan oleh Manu. Dan Manu pun langsung menusuk kaki Taeyong dengan kukunya yang panjang itu, sampai membuat Manu berteriak kesakitan. Di saat Taeyong terjatuh, Manu sudah bersiap mau menyerang Taeyong. Dengan tiba-tiba Manu mengangkat Taeyong. Di saat Taeyong diangkat oleh Manu, tiba-tiba Taeyong membenturkan kepalanya kepada Manu. Dan sampai membuat Manu mengeluarkan banyak darah. Di sisi yang lain, Tang Sok-gun sudah bersiap untuk menyerang Manu. Dia sudah menyiapkan racun di tangannya. Tang Sok-gun berkata, "Ini adalah racun iblis." Setelah itu, Tang Sok-gun pun langsung menyerang Manu. Racun itu pun langsung menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Manu. Di sisi Seolgum Ryo, prajurit menahan Seolgum Ryo yang mau ke arah Manu. Di sisi Manu, dia sudah tidak sadarkan diri. Raja Emas J bergumam, "Mustahil, seorang master dari Sekte Iblis telah dikalahkan. Situasi sudah berubah. Aku harus keluar dari sini." Dengan tiba-tiba Seon datang di tempat tersebut. Seon berkata, "Apakah semuanya sudah diselesaikan, Guru? Kamu datang dengan cepat. Apakah kamu datang bersama Seolran? Seolran saat ini sedang menerima esensi es. Harusnya kamu menjaga Seolran. Kenapa kamu malah datang ke sini? Semua ancaman telah dikalahkan, bukan? Aku berterima kasih pada kalian semua." Di sisi Raja Emas J bergumam, "Tunggu, itu berarti Seolran sedang sendirian saat ini. Sepertinya mereka tidak tahu kalau pil matahari itu palsu. Saat dia menyerap esensi es, dia benar-benar tanpa pertahanan. Seolran, sekarang kamu milikku." Di sisi Jang Sam, dia berkata, "Raja Emas sudah menghilang. Dia pasti ke altar ilahi. Dia pasti menyadari bahwa Seolran sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Seolran dalam bahaya. Seolran dalam bahaya? Itu tidak mungkin." Di sisi Seolran, dia sudah mencekik Raja Emas J. Semua orang pun terkejut melihat itu. Setelah itu, Seolran pun melempar Raja Emas J sampai dia terbentur dinding goa. Setelah itu, Seolran melihat Seolgum Ryo, dan dia pun berjalan secara perlahan-lahan mendekati Seolgum Ryo. Setelah Seolran mendekati Seolgum Ryo, dia mengeluarkan kekuatan intimidasinya. Dengan tiba-tiba Manu tersadar dan dia lalu mau menyerang Seolran. Apakah akan terjadi pertarungan antara Seolran dan Manu? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!